Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Aduh, kalian masuk lingkaran pecundang, penjilat atau pejuangan begitu. Karakter di setiap orang itu beda-beda. Bagi orang yang terbiasa jadi penjilat, dia akan jadi penjilat. Orang yang terbiasa dia jadi pecundang, dia pecundang. Orang yang biasa jadi pejuang, dia akan jadi pejuang. Ini udah rumus alam. Bahkan orang itu kumpulannya sesuai apa yang orang itu lakukan. Itu pasti. Udah rumusnya. Udah hukum sunatullah. Ini ada videonya ini. Nih lihat nih. Lumut bongkahannya ada om. Kulkas kopi nggak ada om. Dia solar ya ada. Ini nomor 3 harganya sama 200. Prabowo, dia dapat Presiden NKRI. Oh, ini makan. Satu di mana? Mas, verán, viene de Lisboa. Guys, lihat, gue lagi di ini perhitungan suara, tapi warga tidak boleh masuk. Jadi perhitungan tertutup, lalu digordenin warna putih. Demi Allah, digordenin warna putih. Saya nanya tadi, Bapak boleh gak masuk? Saya cuma pengen ngeliat doang gitu. Terus presiden udah ini ya, udah fix, udah selesai, udah. Presiden udah, ini lagi mau nyari ngitung DPR gitu. Nggak boleh lihat Pak, nggak bisa, warga nggak boleh. Ini hanya untuk khusus petugas. Tadi apa KPU, Bawaslu, gue nggak lagi. Apa yang tadi? KPU ya. Pokoknya hanya petugas doang. Pak, nggak boleh. Lah, kurban aja kita boleh. Kok sekarang nggak boleh sih? Perasaan dulu ngitung bener-bener dikasih lihat satu-satu deh. Quick count yang disiarkan oleh sejumlah TV secara nasional itu jelas penggiringan ya, lembaga-lembaga survei itu jelas lembaga yang memang dibayar oleh rezim untuk menggiring opini masyarakat untuk nanti akhirnya begitu KPU mengumumkan itu bisa menyesuaikan, jadi menyesuaikan terhadap apa yang sudah ditampilkan oleh lembaga survei tadi gitu. Nah karena itu yang kedua saya ingin mengingatkan untuk kita jangan menjadi pesimis, tetap optimis dan juga siap untuk menggugat kejahatan ini, menggugat framing ini. Gugatan itu bisa kemana saja dan saya kira wakil rakyat yang ada sekarang. Yang pada komentar itu di video saya yang kemarin itu, kalian tuh nggak punya malu kalian itu. Kalian ngaku pendukungnya Jokowi toh? Saya juga pendukungnya Jokowi loh. Dulu saya terjun di dunia maya udah lama. Tidak hanya di channel ini loh sesungguhnya. Saya ada beberapa channel yang main di belakang layar juga ada. Pendukungnya Jokowi. Lalu apa yang kalian lakukan? Hanya menikmati gitu sebagai pendukung gitu kan. Ya gimana sih kalian itu? Kalau dari orang-orang yang bukan pendukungnya Jokowi,
saya maklum. Tapi bagi pendukungnya Jokowi yang dari dulu, kalian sebenarnya itu mengikuti siapa? Ya memang kalian misalkan bilang begitu ya, kalian tidak masuk di dalam hal beginian gitu loh. Ini bukan soal sok suci gitu loh. Bayangin saja jika hal ini nanti 5 tahun mendatang ditiru lagi. Ya yang enak yang di belakang itu, capres yang jadi itu. Apalagi orang-orang yang yang punya banyak kepentingan itu. Kalian tuh hanya jadi pion saja. Jadi pion. Ya saya juga nggak dapat apa-apa, tapi kebenaran itu tetap harus diutarakan. Saya nggak aku paling benar, tidak. Tetapi kalian itu kan manusia. Kalian tahu ada beberapa pelanggaran. Masih kalian bilang. Malu kalian dengan jati dirimu sebagai manusia yang sebenarnya tahu mana yang salah, mana yang benar. Saya tuh pendukung Jokowi udah lama. Tapi kalau sudah seperti itu, negara ini dipimpin oleh siapa Jokowi toh? Kenapa terjadi hal seperti itu di MK, di KPU? Bayangin saja. Lalu yang maju itu siapa? Lalu yang kasus itu meluluskan siapa? Saya harus ikut gitu dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi gitu. Gak mungkin lah. Mana sih? Saya tuh Gus Durian kok masa ngikut seperti itu. Gus Dur itu dulu sebelum dilengserkan, seandainya Gus Dur itu jadi apa transaksional, ada kan yang nawari dia itu bla 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 bla. Tapi Gus Dur gak mau, karena Gus Dur ini kan ulama juga. Dia akan nabrak dengan keulamaan dia, juga menabrak hati nurani dia gitu loh. Saya bukan ulama, tapi saya masih punya hati nurani. Gak mungkin saya mengikuti sesuatu yang salah gitu. Pahit gak masalah, barang pahit-pahit itu jamu kok. Lalu pertanyaannya, yang kalian banggakan itu loh apa? Jika kemenangan dengan cara-cara seperti itu, apa yang dibanggakan? Malu kalian itu. Gak tahu malu apa ya? Atau cara kehidupannya tuh seperti itu juga kali, makanya biasa saja. Tapi enggak kan? Ya jangan gitu, kalau udah tahu itu salah ya salah-salah saja gitu loh. Saya juga paham Ganjar ini misalkan kalah ya kalah, Anies kalah ya kalah. Tapi yang namanya benar itu tetap benar. Namanya pelanggaran ya tetap gak layak untuk dibela juga gitu loh. Iya kan? Tanya hati nurani kalian lah gitu loh. Kalau hanya ingin menang biar kelihatan menang, aduh ngapain juga. Apalagi teman saya tuh ada tuh salah satu YouTuber itu, udah tua daripada saya, tapi dia nggak paham soal etika kebenaran tuh, nggak paham. Memalukan sekali dia itu. Banyak teman-teman lainnya tuh yang batin itu, ini orang ini udah umurnya segitu, harusnya dia tahu tentang kebenaran dan salah. Tapi tetap dibela, nggak tahu alasannya apa. Apakah uang? Apakah memang biar kelihatan menang? Ya nggak bisa begitulah. Kalau cuma biar kelihatan menang dari awal saya juga bela aja itu. Tapi hati itu nggak bisa dibohongi. Kalau kalian bisa bohongi hati kalian, ya itu urusan kalian lah gitu. Tapi itu tadi, harusnya malu jika bangga dengan cara-cara yang nggak baik. Malu, mending pakai topeng saja, keluar pakai topeng, malu lah gitu loh. Ada yang wah saya unsubscribe, silahkan minggato. Saya nggak butuh seperti itu. Ini bisa dibilang apa ya, politiknya juga menyaring orang yang karakternya itu mendua. Dia tidak punya apa, jati diri, hanya ingin menang, tapi dia nggak ngelihat apakah caranya itu benar atau salah. Gengsi lah laki-laki kok bisa begitu. Kalau perempuan ya saya tahu perempuan kayak apa. Hanya apa ya, melihat perempuan itu kan melihatnya kan hanya dari si luar kebanyakan. Lumrah lah kalau perempuan misalkan ada yang nggak paham politik. Tapi kalau yang laki-laki
Itu bukti sedikit loh. Sesungguhnya saya punya banyak dari kemarin udah ada. Cuman kan saya nggak terbiasa menaruh di YouTube sesungguhnya. Kalaupun kadang ada, itu ya kadang saja gitu loh. Daripada nggak ada bahan gitu. Saya tuh kadang buat konten itu agak apa ya, agak berbeda. Berusaha beda. Tidak ibaratnya apa hal umum yang di sana ada itu lalu saya ambil, tidak. Jarang yang begitu. Kalau si temen ini wah getol dia. Itu urusan dia lah gitu loh. Tapi yang jelas manusia itu punya nurani. Itu terserahlah kalian mau menggunakan nurani kalian atau enggak, terserah. Apa hanya mau dibilang wah jago saya menang? Tahu nggak, saya itu setiap capres tidak pernah itu jagonya itu kalah. Karena saya tahu, ini pun saya tahu sesungguhnya jago saya itu kalah. Tapi apa kebenaran itu yang menuntun agar saya tidak mendukung yang sono? Enggak, tidak. Karena memang ceto welo orang pun tahu. Anak kecil SD aja tahu kok. Masa kalian yang udah berusia segitu nggak tahu? Dah ya. Wassalam.